Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah tentang Al-Quran dan Wahyu. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah masdar yang diartikan dengan isim maf'ul, yaitu makruh yang dibaca. Pengertian secara bahasa ini tidak disepakati oleh para ulama, sebab sebagian ulama menyatakan bahwa Quran bukanlah timbul dari kata-kata apapun, melainkan dia adalah nama khusus bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana halnya nama yang diberikan untuk kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil. Bila dibaca Quran tanpa al di depannya memang berarti nama bagi segala yang dibaca, sedangkan Al-Quran hanyalah tertuju kepada firman Allah yang diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Quran menurut istilah banyak sekali dikemukakan oleh para ulama, di mana antara satu sama lain saling berbeda, namun tetap ada unsur persamaannya. Pengertian secara istilah menurut para ulama: 1. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan perantaraan Al-Amin Jibril alaihissalam yang tertulis dalam mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang dianggap sebagai ibadah membacanya, yang disampaikan dengan dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. 2. Ada pula yang mendefinisikan sebagaimana disebut dalam kitab Muzakiratun Tahwid wal Fikrah bahwa Al-Quran adalah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang dianggap sebagai ibadah membacanya, yang menentang setiap orang untuk menyusun walau membuat surat yang terpendek daripadanya, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. 3. Definisi lain menyebutkan bahwa Al-Quran adalah perkataan yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertulis dalam mushaf yang disampaikan dengan mutawatir, yang dianggap sebagai ibadah membacanya. Dari ketiga definisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur-unsur untuk menentukan apakah sesuatu itu disebut Al-Quran atau bukan dapat dilihat sebagai berikut. 1. Al-Quran itu haruslah firman Allah. 2. Al-Quran itu harus berbahasa Arab. Apabila tidak ditulis dan dilafalkan dengan bukan bahasa Arab, maka itu bukanlah disebut Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul terakhir dan yang dibawa oleh malaikat Jibril. 4. Al-Quran haruslah diterima oleh banyak orang kepada orang banyak secara berangsur. 5. Al-Quran haruslah yang tertulis dalam mushaf Utsmani. Selain dari itu tidak disebut Al-Quran. 6. Al-Quran haruslah bersifat memberikan tantangan kepada siapapun yang berkeinginan hendak menandinginya. Artinya Al-Quran itu adalah tahan uji, tak
mungkinkan bisa ditandingi dan tak mungkin terkalahkan. 7. Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. 8. Al-Quran itu adalah berpahala bagi yang membacanya, bukan seperti bacaan-bacaan lain. Pengertian wahyu. Wahyu secara bahasa adalah masdar dari kata kerja wahayani, wahyan. Dari segi istilah, wahyu adalah nama sesuatu yang disampaikan dengan cara dan Allah kepada dada nabi-nabinya, atau dengan cara mengutus, sebagaimana dipergunakan juga untuk lafaz Al-Quran dengan mengutus Jibril. Makna Khalil Al-Qatan mengatakan bahwa pengertian wahyu secara syarah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi. Jadi kesimpulannya, Al-Quran adalah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad SAW, yang tidak perlu diragukan kebenarannya. Al-Quran adalah merupakan sebuah nama yang diberikan terhadap kitab Allah yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Al-Quran sebagai wahyu Allah turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, dan dari langit dunia turun secara berangsur-angsur kepada Nabiullah Muhammad SAW. Wahyu adalah isyarat, bisikan, insting, ilham dari Allah terhadap hamba yang telah dipilihnya, yang disebut sebagai nabi dengan berbagai cara. Demikian makalah yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.